untuk teman-teman Cekas TV, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan Cekas TV. Ini airnya kecil ya. Alah, alhamdulillah. Garis besarnya Akang mungkin masih ada keturunan dari garis Sumedang. Iya, memang betul pisan. Ini masih dari bambu. Ya. Suka kalau cek Sunda mah sok geuna kana pribahasa. Pamikiran teh kudu buleud. Nah, makanya saya selain dibikin tempat wudu, nanti si paralon, selang nanti dikesiniin. Jadi air tetap mengalir ke sini. Jadi warga bisa nanti mandi, nyuci baju bisa di sini. Nah, ini udah ya ini tajuk. Tajuk ya Kang ya? Karena zaman kakek saya memang di sini dulu, makanya ini dibangunkan di sini. Nah, ini teh dulang teh ya. Kalau dulu pakai ngarih. Ini tetenong. Tetenong. Nah, kalau dulu ini tempat penyimpanan mencek Sunda nama deungna. Ini teh pipiti. Nah, kalau dulu itu kalau lebaran gitu ya. Oh, lebaran? Jadi silih anteran. Nah, ini cempor. Sampai mararehong hidung teh kalau bangun tidur teh sampai disusut sama reregan saya sampai ke ini teh lodong. Pak ini gayung. Gayung untuk gayung ya. Nah, iya. Nah, ini kipas jadul. Kipas jadul. Ya, kalau hareudang pakai ini. Namanya itu apa? Hihid. Wilujeng Sumping Cekas TV, cerita kampung Sunda. Hayu urang ngopi, ngobrol santai, ngadang ngopi tutur nu matak tumanina. Cekas TV, tempat urang ngumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Kita tinggalkan dulu sejenak kisah dari sebuah perjalanan Abah Anang. Kita kembali ke tempat lain, teman-teman. Kita ngaprak lagi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita akan jumpa kembali dengan seseorang yang bisa kita gali informasi, kita bisa gali cerita dari sebuah kisah hidup di zaman sekarang ini, teman-teman ya. Biar tidak penasaran bagaimana perjalanan hari ini, ikuti terus di Cekas TV. Kita masuk ke sungai, teman-teman, karena kebetulan sungainya kering ya, dan kalau jalan atas kayaknya sih jauh ya. Kita akan turun ke sungai aja. Mumpung sungainya lagi kering banget nih, teman-teman. Ini biasanya katanya sungai ini nggak deras airnya, tapi saat ini bisa kering seperti ini ya. Mungkin ini musim kemarau ya, teman-teman ya. Oke. Ini bisa. Oh, jadi ada sumber airnya juga nih, teman-teman, dari bawah-bawah ini ya. Ada sumber airnya, cuman kecil. Oke, kita naik aja terus, teman-teman. Kalau jalan atas susah katanya. Kebiasaan orang di sini katanya biar lebih aman, lebih cepat lewat sungai. Jadi ke atas, kita naik ke atas ya. Oke, kita cari dulu jalan ya, teman-teman. Jalannya nggak ada, Ini airnya kecil ya. Tapi nggak ada ikan-ikannya nih. Biasanya kalau di sungai ada ikannya, teman-teman. Allahu Akbar. Oke, sini. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita naik, teman-teman. Aduh. Susah. Aduh. Oh, ini nih. Sini.
Alah, alhamdulillah. Di sini, ini kalau lewat atas, ini susah jalannya teman-teman. Tadi kita lewat sungai aja, supaya lebih cepat ya teman-teman. Kalau lewat sini jauh tuh, harus naik turun dulu. Kalau lewat sungai, kita agak lurusan dikit. Tadi kita jalan menelusuri sungai ini, kita naik ke sebelah sana teman-teman. Langsung kita sebelah sini. Karena terdengar ada suara ayam berkokok tadi. Jadi kita langsung telusuri jalannya. Dan alhamdulillah sudah kelihatan seperti ada rumah ya teman-teman. Ada si Akang tuh. Tapi ini beda nih teman-teman. Ini beda. Kok bisa ada orang ya? Oh. Beda ini. Kita tidak tahu teman-teman. Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang kita salpok sama ini nih. Iya apa? Ini ada lisung ya Kang ya? Ya ini telisung biasa. Ini sudah lama lisung di sini Kang. Ini nggak tahu tahun berapa ini. Ini lisung memang di kampung ini yang paling tua. Yang paling Ini. tua ya. Heeh. Bahwa mulai seni Sunda itu memang berat Kang. Iya. Jadi saya pengen tahu kalau lihat dari nasab Akang nih, hundayan keturunan Akang dari mana sih Kang? Oh itu. Heeh. Iya. Ini ya. Memang kalau bahasa nggak memulai, kalau dibahasakan itu gampil. Heeh. Tapi ketika saya jalanin sampai sekarang itu berat dan sulit itu bukan main. Tapi saya merasa bersyukur. Karena apa? Karena saya masih bisa menjalankan walaupun apa adanya warisan dari nenek moyang saya. Terus tadi bertanya saya dari siapa, turunan atau ke atasnya itu siapa. Nah, kebetulan saya anaknya Mbah Wawan. Nah, Mbah Wawan punya lagi orang tua namanya Akincang. Akincang punya lagi orang tua namanya saya nggak bisa nyebutin karena ini amanat. Nggak boleh. Aki Pantun. Nah, Aki Pantun punya lagi yang dibilang itu Aki Uca. Aki Uca punya lagi Aki Sayi. Nah, Aki Sayi punya lagi Aki Pantun 1. Dan sampai beliau itu di mana? Di Sumedang, di Dayeuh Luhur tuh. Makanya kalau tuh langsung tuh. Lihat. Jadi ada keturunan Sumedang, Kang? Iya, kebetulan ngamoksanya atau meninggalnya juga di sana, di Dayeuh Luhur, di Sumedang. Makanya amanat kakek saya, kebetulan saya dari kecil, dari kelas 3 sampai keluar sampai dewasa, saya sama kakek sama nenek. Jadi dikasih tahu silsilahnya. Selain silsilah keluarga, justru di seputar sini mungkinan saya tidak 100%, tapi 60% saya tahu. Gitu. Oh, jadi garis besarnya Akang mungkin masih ada keturunan dari Sumedang. Iya, memang betul pisan karena amanat sang kakek dan uyut. Maneh jaga lamun rek jarah rek nempungan kepada karuhun para luluhur urang ulah wakaji ka mana-mana. Angeuskeun heula di Sumedang. Nah, itu amanat yang paling turun temurun. Karena kan kakek nenek maneh aya di Daritu. Di Dayeuh Luhur. Nah, gitu. Ini Kang bisa dilihatkan bagaimana citra seorang Sunda ini. Ya.
Ini kan kita lihat tadi ada Iya. ijuk. Ini masih masih luas Kang ini Ini kesananya? alhamdulillah kebetulan lumayan lah kalau buat jalan-jalan atau ini mah masih ada. Oke, coba Kang Oke, sambil siap. jalan aja. Enggak. Bisa sambil ngobrol aja Kang. Iya, ini nih. Ini teh kan kalau musim kemarau Heeh. justru air ke bak itu nggak naik. Heeh. Nah, makanya saya selain dibikin tempat wudhu, Heeh. nanti si paralon selang nanti dikesiniin. Jadi Oh. air tetap mengalir ke sini. Jadi warga bisa nanti mandi, nyuci baju bisa di sini. Nah, ini udah disiapkan buat cuci bajunya ini di sini. Nah, ini pancurannya lagi di gini tuh. Ini udah disiapkan tuh. Saya gini tiap tahun pasti ke bak itu air nggak naik kan nanyak. Nah, kalau ke sini tinggal turun jadi air walaupun kecil nanti turun. Berarti kan Antisipasi. kalau ada air pasti ada musola. Iya ada. Mana. Nah, ini alhamdulillah nih. Coba. Ini. Nah, ini konsepnya. Oh Iya, iya. ini tajuk. Tajuk ya Kang ya. Karena zaman kakek saya memang di sini dulu makanya ini dibangunkan di sini. Oh jadi ini tajuknya ukuran berapa Kang ini? Ini teh tajuknya ukuran 2,5 meter ke 3. Tapi camperniknya Kang ya. Iya, makanya saya namain juga sama abah saya ini tajuk Jalagrahan. Jalagrahar. Ini kan suka ada yang lewat yang jualan. Yang jualan kasur, seeng, coet, dan apa lagi. Ya suka sindang dulu. Sholat dulu di sini. Sholat dulu. Iya. Oke, coba dilihat Kang. Iya, mangga. Aduh, ini tajuknya nih. Ini plus bambu ya. Sok lewat mah. Plus bambu ya. Nah, kebetulan nih ini yang menyupport saya ini istri saya tuh udah bawa menu. Aduh, ini istrinya. Iya, Kang. ini tuh. Ini yang Menunya menyupport apa tuh menunya tuh. tuh. Ini sale. Iya, kalau tunu suka sale. Sare itu mah. Oh iya, maaf. Nah, ini sama apa ini? Goreng sampe. Goreng Hangat keneh baru. Nah, itu. Aduh, terima kasih. Nah. Ya Allah. Jadi ini tajuknya ya Kang ya. Ini tajuk Jalagrahan tuh. Jalagrahan. Sosinya juga masih di gini tuh. Pakai apa? Sosinya cuma di bedol tuh. Pakai bambu. Pakai bambu aja tuh. Oh. Oke, ya, boleh kan? Nah, ini. Ya, oh ini tajuknya. Iya, tuh. Masih pasang patroma kalau malam. Masih pakai patroma kan? Dipatromakan ini. Jadi biar nuansanya. Benarnya. Nah ini makanya yang sering banyak yang datang ke sini cuman mencoba sholat sambil mendengar diiringi suara bunyi air dari wahangan itu. Dari wahangan. Itu memang yang datang ke situ seperti itu. Kadang-kadang suka tidak. Ada yang tidur Kang, holwat ada. Ada itu suka ada di sini, itu dari Cianjur gitu kan. Oh, dari Cianjur juga ada ya? Ya, kesana lagi lah. Terus ini ke sebelah mana Kang? Oh, ke situ aja. Nah, ke sini. Oh, ke sini Kang? Ya, masuk ke sini. Ini apa nih kita? Wilujeng Sumping ya. Oh, jadi ini tempat apa Kang ini Kang? Nah, sini biar bisa ada ngopi dulu. Kesenian. Iya, biasa kesenian, punya kesenian itu. Alah. Ini khusus ada kopi juga ya Kang ya? Iya, tuh. Jadi asli Akang ini dari Sumedang. Ya, leluhur saya itu asli. Akang Sumedang. Iya. Terus Akang termotivasi memulai budaya Sunda ini apa wangsit apa keturunan? Memang saya udah ini bukan wangsit. Justru sekarang saya itu satu keturunan. Memang sekarang udah waktunya. Udang deui urang Sunda lain caricing. Jadi lain saukur jadi babahasaan. Jadi kalau dilihat-lihat Akang ini seperti menelusuri jejak Kang Deddy Mulyadi juga nih Kang. Nah, kebetulan justru dulu kan saya pernah ngobrol juga ya. Saya pernah waktu pertama itu lupa lagi ya tahun berapa, waktu Pak Deddy Mulyadi
Kompanye. Kompanye. Jadi Bupati Purwakarta sama Pak Dudung. Sama Pak Dudung. Nah, kebetulan saya kan orang seni dulu. Orang seni ya Kang. Saya manggung bareng itu di warung jeruk, di lapang warung jeruk itu Purwakarta di Palered. Nah, di situ. Terus saya lihat jejaknya, terus saya nggak lepas karena saya punya saudara di daerah Cidongko. Itu keluarga besar ya, Padana, Paweng itu ada di daerah Cidongko Purwakarta, itu saudara saya. Nah, makanya jejak-jejak Pak Dedi itu dari awal sampai 2 periode jadi bupati, saya udah kan yang pertama itu Purwakarta istimewa. Ya. Nah, yang kedua Purwakarta Digjaya. Digjaya. Iya, makanya kan dulu jargonnya waktu di Purwakarta itu biwir nyengir, beteng buncir, jalan lecir itu. Saya nggak lupa sampai sekarang itu. Oh gitu Kang. Ini Kang di pinggiran Kakang nih ada Ya. itu apa tuh? Oh, nah ini teh dulang. Oh dulang. No, ini teh wah ini umurnya juga ini udah. Oh Dulangnya. Ini- Jadi bisa ini. diterangkan kegunaan dulang Oh. ini Kang. Nah ini teh dulang teh ya. Kalau dulu pakai ngarih. Ngari. Jadi itu apa si nasi yang udah diaseupan di situ nanti ke sini. Nah, jadi disiram lagi sama air panas. Nanti udah kering, agak kering, langsung dimasukkan lagi. Nah, nanti kegunaannya. kalau pengen lebih cepat pulang bisa digini. Ini kan multifungsi. Multifungsi. Ini buat nutu ulen. Kalau bikin ulen, ulen dari beras ketan atau sampo ini bisa ini. Ini serbaguna ini. Ini dulu atas Kang apa ini bisa diterangkan ini? Soalnya Sunda banget ini. Ini tetenong. Tetenong. Nah, kalau dulu ini tempat penyimpanan muncul Sunda nama dengan sangu teh di dia ya. Tempat Tetenong. penyimpanan. Nah, jadi nyimpen teh di sini. Jadi apa? Digantungkan. Oh digantung. Jadi di sini tuh ada tutupnya juga ini. Nah, digantungkan teh biar enggak kucing yang kuberit. Nah, gitu. Oh gitu jakanya. Ini tetenong tuh. Ah, ini wadah samara ini teh. Samara. Ini wadah samaranya di sini ada. Nah, ini jubung. Jubung. Namanya jubung. Buat apa? Ini teh kalau ke kebun. Kalau kebun teh panen daun sampe, panen singkong. Nah, ini bawa jubung. Sebaguna juga ini gitu. Itu di atas ada seperti apa itu? Kayak itu ya. Ini gula Minangka nama. Jadi gula berem ini. yang kalau itu apa namanya tukang? Yang mana yang di bawah itu? Ini yang ini. Ya. Nah, ini teh pipiti. Pipiti. Nah, jadi seingat saya waktu tahun 89 saya itu udah sekolah. Nah, saya ngalamin yang dulu disebut cangkedong kalau di sini. Oh iya. Nah, jadi kalau di hajatan, acara ngariung, acara keluarga, terus acara sesudah yang sering dulu sama kakek saya itu dia di Tajuk Jalagerahan itu waktu saya kecil. Jadi masyarakat ini suka nganterin nasi pakai pipiti ya. Pakai pipiti ini ada ditutup. Nah, nanti terus warga itu sampai ke situ Tajuk terus dikesarin ke dalamin. Nah, terus nanti dikasih doa dulu sama kakek saya. Nah, nanti setelah doa beres, nanti anak-anak pada datang udah pada tahu lagi kalau zaman saya dulu. Nah, nanti dikasih ke anak-anak satu persatu. Okay. Nah, itu ini pipiti fungsinya itu. Tapi ini salpok juga nih ada, coba diterangkan semua aja Kang. Ini rantang. Nah, ini kenapa ini udah lama, ini warisan ini teh. Ini tuh udah sama kawat. Ini teh warisan. Nah, kalau dulu itu kalau lebaran gitu ya. Lebaran? Jadi silih anteran. Ke tetangga, ke saudara yang jauh yang dekat. Saya dulu jalan itu sampai ngalamin jalan 3 kilo nganterin ini. Tuh ke daerah itu yang kemarin ada musibah longsor Pasir Kuning Nyalindung. Saya dari sini jalan kaki
ke Nyalinung nih, Hanya bawa untuk mengantarkan ngantarkan ini ke siapa, ke kakaknya ibu saya almarhum. Oke. Dua gini saya sampai itu sampai ke sana saya ngalamin. Ada teko jadul juga Kang ya. Nah, kebetulan ini saya ngoleksi kemarin ini teh gular-goler di kandang domba. Saya tanya itu gak apa-apa buat saya, buat di sana gitu. Ini ada kisah. Ini dari seorang seniman di Bandung Barat, seniman yang alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, yang namanya itu Bah Alit. Salah seniman, rumahnya ada di Ganasoli. Nah, ini kisah beliau nikah itu dia bawa ini. Nah, ini kisahnya dia itu benar. Saya ditanya sama abunya, bener Bu, ini bener saya nikah dibawain ini. Makanya saya amankan ini buat salah satu nanti sejarah juga. Gitu. Dulu Kang sebelum kita kan belum ada listrik, listrik. Itu menggunakan pencahayaan menggunakan apa? Nah, kebetulan di sini ada nih. Nah, ini cempor. Ini cempor nih. Kalau apa kan ngisi minyaknya itu kan 3 hari sekali. Pakai minyak tanah. Nah, saya jam 5:30 itu sama kakek saya, "Buru, beli minyak yang kepenting bisi beak poek." Nah, jadi penerangan itu saya belajar ngaji, belajar PR dari sekolah itu cuman pakai ini dulu. Pakai cempor aja. Nah, gitu. Itu kalau atasannya disebut apa itu, Kang? Ini semprong. Semprong. Makanya ada kue semprong itu termotivasi sama ini sebetulnya. Ini dari kaca ya, Kang ya? Ini kaca, betul, ini kaca. Nah, kalau dulu lagi sebelum ada ini itu, sebelum langkanya minyak tanah itu kan dari alam ada, dari pohon. Apa itu namanya? Yaitu tangkal jarak. Oh, jarak. Jarak itu kan ada bijinya. Nah, si bijinya itu yang kering. Ditutup sama apa? Sama kapuk. Itu kan masih ada kadar minyaknya. Kalau bikin obor itu pakai itu dulu. Sama buah kaliki. Nah, itu sebetulnya masih mengandung minyak itu. Sampai mararehong hidung teh kalau bangun tidur teh sampai disusut sama reregan saya sampai ke ini apa ini? Nah, ini teh lodong. Nah, kalau dulu itu kalau yang nyadap aren. Nah, ini pakai ini. Ngambil juga air juga kalau jauh ini suka pakai ini. Gitu. Ini lodong. Jadi kalau dulu juga kisah saya sering nanya-nanya sama orang tua dulu. Kadang-kadang waktu dulu zaman gerombolan, ngumpetin uang sama ngumpetin beras itu tidak di rumah. Pakai ini. Cukup ya, ini sepertinya pintu. Ya. Giniin aja nih. Udah aja giniin aja. Jadi cara ngumpetinnya seperti itu, bukan disumpetin karena habis kalau di luar itu seperti itu ngumpetin. Disangka nggak ada. Nah, itu triknya. Itu. Triknya seperti itu. Ada apa lagi nih untuk ini. Nasi. Itu apa itu? Itu apa namanya? Nah, ini teh batok tuh. Batok ini dari apa ya, batok kelapa ini. Ini gayung, gayung untuk gayung ya. Nah, iya ini. Kalau di sini mah ya suka dipakai apa? Ada seeng juga nih, Kang. Seeng. Nah, kalau seeng kalau dulu naher cai. Kalau nenek saya itu suka pakai uang bengol. Dimasukin. Kalau bunyinya aku koletrakan, gitu, ngeletrek. Berarti itu air udah mendidih. Nah, kalau ini selain fungsinya dipakai itu, kalau dulu itu kan ada buyung. Buyung. Nah, ini beda nama lagi. Oh, beda lagi. Kalau disimpannya itu di situ, ini jadinya namanya batok ngisang. Batok ngisang? Iya. Ini. Oh, kayak batok ngisang ya kan? Ini siu kan suka pakai apa ya gitu di luar itu. Oke. Nah, ini kipas jadul. Iya, kalau haredang pakai ini. Namanya itu apa? Hihid. Ya. Iya. Makanya itu kayaknya udah lama, Kang, hihid. Ini mah warisan dari nenek saya juga ini. Warisan? Ini udah tahunan ini. Udah tahunan ya. Iya, makanya dari bambu itu banyak manfaatnya seperti ini nih. Tuh, ini kan apa? Wadah buah-buahan, sayuran itu bisa ke situ kan gini kalau dulu itu. Kang, gitu. Ini kan Akang kelihatannya ngebangun habis-habisan lah ya. Ya. Ini Akang sendiri yang bangun apa gimana nih? Ini memang udah
bukan lagi termotivasi kalau bukan atau ada yang nitah atau apa ya. Justru yang tadi darah itu mengalir. Darah itu mengalir justru kebetulan kemungkinan ke saya sama orang tua saya itu. Jadi saya berdua sama bapak di sini. Kadang-kadang ada saudara saya ada yang ngebantu juga seperti ngebangun itu. Kalau nggak ada kerja pasti ke sini main. Ini apa nih? Yang disebut ini apa nih? Kok beda banget ini nih? Nih. Nah, kebetulan ini alat kesenian yang disebut awi gabeng. Oh, Awi gabeng kebetulan ini kesenian belum ada di mana-mana, cuman ada di sini. Oh, jadi hanya di sini aja. Iya, betul, nggak ada Oh, di mana-mana juga gitu, nggak ada, cuma ada di sini. jadi ini awi gabeng ya kan? Iya, itu ada namanya itu. Ini apa nih namanya nih? Itu teh namanya teh itu turuluk carang. Turuluk carang. Kalau ini harus manyun nyebutnya. turuluk. Harus manyun ya. Iya. Ini apa nih? Nah, ini nong neng nang. Nong neng nang. Kalau yang itu Turuluk carang. turuluk carang. Nah, yang ini koletrak namanya. Koletrak. Nah, yang ini gerecek kerepan. Ini alat. Kalau sekarang mah kecrek. Nah, kalau dulu mah ini kecrek teh. Tamborin. Kalau dulu mah ini itu. Boleh kan kita sambil jalan lagi kan? Iya, Kita siap. lihat. Saya tertarik untuk Siap nih. ke sana Kang nih. Iya. Kalau itu gunanya untuk apa Kang? Kayak seperti tempat peresmian apa gimana? Ini bisa apa? Ini serba juga. Serba. Nah, Serbaguna gitu Kang. ya. Jadi Ini kan kalau anak-anak kalau lagi ada apa tamu yang suka main ke sini pengen lihat seni awi gabeng, nah tampilnya anak-anak di sini. Itu sambil makan sambil ngobrol nanti lihatnya di situ. Ini bisa juga suka apa ada yang rapat ke sini di sini. tapi kuat Kang gitu Kang. Kuat ini bambu ini. Coba. Kuat insya Allah. Tuh. Nah memang kalau dulu itu memang seperti ini. Kalau dulu itu memang seperti ini gitu. Oh, ini teh pakai talupu. Iya, betul sekali ini teh talupu. Ini Kalau di atasnya itu kan pakai itu. pakai Erih. alang-alang ya Iya, kan ya. iya, betul. Kalau selain di alang-alang itu kan ada daun kelapa, ada talahab. Talahab, kirai apa gimana? Kira talahab dari bambu. Kang, Ya, ada bentuk kujang. iya. Bisa diterangkan apa makna di balik seperti ini, Kang? Ini sebetulnya ada filosofinya juga. Ini masih dari bambu. Ya. Suka kalau cek Sunda mah sok geuna kana pribahasa. Pamikiran teh kudu buleud. Oh, Tah, harus bulat ya kan? bener karena bahasa gitu ya orang kudu optimis, kudu bener-bener ulah jangan sampai kita itu pingplan gitu. Nah, terus ini filosofinya ini dari bambu, ini bambu gabeng asli ini original bambu gabeng ini. Bambu gabeng. Ini saya pasang ini kenapa dua? Ini ada filosofinya. Apa, Kang? Ada dua pepasangan. Dua pasangan. Ada pria, ada wanita, ada malam, ada laki-laki. Sekarang ketambahan kita jadi tilu. Oh, apa? Oh, jadi pasangan itu ada pasang-pasangannya. Ada ya? siang, ada malam, ada atas, ada bawah. Nah, terus ini nong neng nang yang tadi. Ini 7. 7 itu hari 7. Dari Senin sampai Minggu 7 hari. Ini itu 25. Ini kena rukun 5. Rukun Islam. Nah, kalau ini kenapa? Nah, ini sama yang bolongnya ini 5 sama yang tadi rukun Islam 5. Nah, kenapa di sini kujang ada 2? Jadi kesimpulannya gini, antara Islam sama Silihwangi. Menurut persepsi saya, Islam itu kan kalau diartikan itu saling salametkeun. Silihwangi itu saling sengitan. Coba kalau kita kerjakan hasilnya pasti sama. Yang dibilang kujang kemar itu, nah saya bikin kujang kemar. Oh, kujang kemar. Serupa, nah gitu kan, tapi tidak sama. Oh, itulah kemar. Itulah kemar. Artinya oke. Nah itu seperti ini, maka saya bikin 2 kujang kemar nih, saya bikin. Nah itu artinya itu jangan sampai saling wah. Nah, tapi ayo kita berbuat kebaikan seperti itu. Maka hasilnya akan sama.
Seperti itu. Kang, di sini dominan dengan ijuk, Kang. Iya, Ini ada ijuk lagi di sini nih. nih ada lagi ya. Beda lagi nih, Ya. Kang. Nah, ini kira-kira ijuk ini mengandung filosofi apa? Kalau injuk ini ya, kalau memang kalau sebetulnya kalau yang menerangkan filosofi itu banyak sih. Cuman ini mah yang simpel aja kalau buat saya memang kegunaan injuk ini kalau di keluarga saya bahkan dari kakek juga saya sudah dikasih tahu. Sebelah sini, Kang. Mm-mm. Ya, jadi supaya pemirsa Ya, tahu nah. ijuk itu Nah. seperti ini ya. Iya, kan ini ada harupat. Tuh, Harupat. harupat itu apa? Lidinya. Oh iya. Ini harupat lidinya. Jadi kan kalau di acara Sunda suka ada saweran, suka ada kendinya, telurnya, harupatnya. Nah, ini kan salah satunya yang dipakai ini suka dibakar dulu, terus dimatiin supaya biar orang teh ulah getas harupateun. Oh. Nu tadi teh pemikiranna kudu buleud. Oh. Ulah getas harupateun gitu. Nah, terus ijuknya suka dipakai tamang. Iya. Nah, kalau di acara abah saya yang sekarang suka masih dipakai acara ritualnya, yaitu hajat kiparat. Hajat kiparat. Hajat kiparat salah satunya yang harus diwajibkan itu yang ada itu tamang injuknya. Tabang ijuk. Itu kenal lagi kan yang tadi 7 depa. Oh, 7 depa. Iya, syaratnya segitu kalau di acara hajat kiparat itu. Terus ini tambangnya juga kalau dulu itu kalau dipakai tali bambu itu yang paling kenceng dan tidak merosot. Cuman injuk itu. Kan ada juga dari kulit pohon tisuk. Nah, ini pohon tisuk. Lulub, namanya mah lulub. Nah, selain dari ijuk bikin tambang, karuhun kita dulu ini dari kulit pohon tisuk yang namanya itu tambangnya itu lulub. Lulub ya. Nah, itu dari situ ini. Nah, pohonnya itu ada, maka saya tanam. Itu buat memperkenalkan nanti ke generasi lagi. Nih, Kang, ini mah Ya. sambil sebelah sini aja, Kang. Ya. Ada harapan ke depannya karena kelihatannya pembangunan Akang ini tersendat juga ya, Kang. Memang betul. Kebetulan gini. Memang saya kalau hati mengharapkan, tapi kalau buat saya kalau minta gitu ya, saya malu. Saya kalau minta saya malu. Nanti juga ada kemungkinan yang terusik hatinya, keprihatinan pembangunan saya pengen seperti apa, karena hidup saya ini sebelum mati saya pengen meninggalkan sejarah. Iya. Jadi bukan hanya saya menerangkan sejarah yang ke belakang, tapi saya juga harus membuat sejarah demi kebaikan. Nah, itu. Ya, berharapnya saya kemungkinan nanti suatu saat saya yakin pasti akan yang melirik ke sini, yang ada yang hatinya itu terbuka, pengen ke sini. Ya alhamdulillah, enggak juga. Ya alhamdulillah, saya mau berusaha aja. Naon nu aya ku saya mah ditapalkeun. Runtah yang dulunya 60 pisan itu ada 2 mobil, sekarang sama Abah sudah habis, sedikit demi sedikit dibakar terus tuh. Jadi cita-cita Akang ke depan mungkin untuk ngamumule budaya Sunda. Ini perlu dukungan juga dari orang lain juga ya, Kang. Betul sekali. Sebetulnya ini saya perlu memang instansi pemerintah. Alhamdulillah ini ada lahan inilah saya ngobrol sama pihak ya, dipersilahkan salah satunya itu. Tapi cuman kalau saya tidak cukup dikasih lahan aja gitu kan. Kalau pengen ini lebih maju, lebih manfaat lagi buat masyarakat banyak, justru yang tadi ke materi. Kemungkinan ya saat ini saya belum waktunya, barangkali belum ada orang yang belum ada aja. Tapi saya yakin suatu saat ke sini pasti ada yang sayang ke ini tempat. Untuk keseharian mungkin akan menghabiskan waktu di sini aja. Kebetulan saya sama Abah keseharian menghabiskan waktu di sini saja. Walaupun saya makan tidak makan, tapi saya yakin saya masih bisa makan. Sama istri saya masih bisa berusaha. Tidak cuman hanya ukur diem kan saya harus hidup. Istri saya harus hidup. Kan cuman yang tadi kalau pejuang itu gak memikirkan hayang jegut, tapi kurang kudu hirup heula. Nah, nya erek berjuang kumaha lamun urang teu hirup. Minimalnya ya bisa makan heula gitu. Oke, teman-teman, obrolan kita tentang menguak sebuah cerita Sunda ini betul-betul harus paham betul ya teman-teman, apalagi dengan
sekarang ini, Kang, di zaman sekarang ini mungkin sudah susah lah ya kita ya Iya. teman-teman. Yang mudah-mudahan ke depannya apa cita-cita Akang ini untuk mengembangkan satu kesenian Sunda, Iya. apa budaya Adat, budaya Sundanya. adat ini kan mau perencanaan saya ini kan memang kalau apa cita-cita saya itu lebih tinggi Mm-mm. apa pengen menata kampung ini supaya menjadi wisata kampung yang bisa mendongkrak perekonomian di sini. Mm-mm. Nah, itu salah satunya buat apa lagi? Nanti ya apa generasi saya yang dilihat generasi ke depannya. Mau seperti apa sekarang aja udah seperti ini. Makanya saya bikin tempat wahangan dibersihin, terus bikin apa pojok baca. Pojok Nah, ini kalau baca. sekolah kalau istirahat pulang sekolah anak-anak di sini. Oh gitu. Oh ada ya Kang ya Ya pojok itu baca. pojok baca itu ada yang ngasih 1 dus buku. Ya saya Ada pasang di pondok sini. baca juga. Ada pojok bacanya. Supaya tidak kehilangan ilmu ya Kang ya. Nah, itu. Tapi biasanya Kang mohon maaf ini Kang. Ya. Biasanya sungai ini airnya deras ya Kang ya. Kalau nggak kemarau deras sekali ini. Oh ini tuh ya. Iya. Ini langsung dari Gunung Burangrang kan? Iya dari sana langsung. Ini. Oh, ini pondok baca ya Kang Nah, ya. ini pojok bacanya tuh. Makanya kalau udah hari Minggu hari Sabtu sampai Jumat aut-autan bukunya juga cuman seadanya, yang penting anak-anak bisa main di sini, ada yang rajin baca, nah, ada yang main musik, ada yang di wahangan juga. Ada yang main di wahangan, pondok baca juga ada nah, ya Kang itu. Ya oke. Sekali lagi mungkin Kang harapan terbesar dari Akang ini ya. Tentang Sunda ini untuk apa ya kelangsungan lah, intinya kelangsungan ya nggak mulai lah. Iya. Banyak yang ikut prihatin ya Kang ya. Betul. Dengan karena mungkin juga membutuhkan biaya. Betul sekali itu, betul sekali. Soalnya sekarang beda dari dulu, beda. Kalau dulu itu nggak pakai biaya, yang penting makan karena apa? Bahan alam itu masih banyak, melimpah lah melimpah. Tapi sekarang kan prihatin. Nah, sekarang saya prihatin lihat ke sana ke sini. Makanya saya juga di sini alhamdulillah bambu masih ada apa. Nah, itu saya ya mudah-mudahan Gusti Allah apa memberikan sesuatu harapan ke saya itu yang benar-benar bisa terjadi di luar nalar. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Masih banyak orang yang masih membutuhkan, minimalnya berarti saya harus berhasil perjuangan saya dari 2022 sampai sekarang masih seperti ini. Kan cuman saya kalau mau langsung di media atau saya mau minta saya teh malu. Ya silakan kan, saya duduk aja. Nah mungkin teman-teman obrolan kita kalau masalah ngobrol kan nggak ada habisnya, gitu. Tapi cukup simpel, iya, jelas, lugas juga bahwa apa yang dicita-citakan Akang ini memulai budaya Sunda ini memang penuh dengan tantangan. Betul sekali. Penuh dengan apa ya, pahit getirnya lah sudah terasa ya Kang. Pahit, manis, kesed, hasem, pokoknya mah jeung moal bisa jadian deui eta mah. Abdi aduh gitu. Ya. Alah. Mungkin di video ini bukan kami mengharapkan ya, bukan. Tapi kalau memang toh ada yang mau bantu, silakan teman-teman. Semuanya kita terbuka kok. Kita bareng-bareng siapa saja yang mengaku dirinya orang Sunda, mari kita bersama-sama ngamumule budaya Sunda. Kalau kata Akang mah, orang Sunda bisa maju dengan orang Sunda lagi ya Kang. Ini benar sekali itu, mata saya pernah kakek saya gitu ya. Nu paur mah urang Sunda bakal ruksakna ku urang Sunda deui. Ayeuna dina agama Islam paurna ruksakna ku urang Islam deui. Eta teh amanat memang bener udah kejadian. Sekarang banyak yang jadi-jadian istilah nama. Itu sekarang saya belajar lah juga lagi melihat situasi. Oh, jadi saya itu jangan seperti itu. Jadi saya itu harus konsisten. Nah, seperti itu. Ya itu teman-teman. Cukup jelas dan kita akan lanjut lagi nanti kan ngobrol-ngobrolnya di episode selanjutnya. Mangga. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan juga teman-teman bisa langsung datang ke lokasi ini. Nanti kita akan kirim alamatnya teman-teman ya.
Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus di Cekas TV. Kita akan lanjut lagi menguak sebuah cerita menjadi fakta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan di Cekas TV pasti. Sampai jumpa lagi kawan di Cekas TV asik.